Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Ayla Davera dari Politeknik Negeri Madiun jurusan Akuntansi. Saya dari semester 5. Di sini saya akan membahas mengenai salah satu materi kuliah analisis laporan keuangan, yaitu manajemen laba. Nah, di video ini saya akan menjelaskan dua subbab nih teman-teman, yaitu yang pertama manajemen laba dan yang kedua adalah analisis rasio manajemen laba. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu manajemen laba. Sebenarnya apa sih yang dimaksud manajemen laba itu? Pada dasarnya nih teman-teman, banyak ahli yang berpendapat mengenai pengertian manajemen laba itu sendiri. Salah satunya adalah pengertian manajemen laba menurut Yahaya pada tahun 2020, di mana dia mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah upaya manajemen untuk mempengaruhi atau memanipulasi laba yang dilaporkan dengan menggunakan metode akuntansi tertentu, mempercepat transaksi pengeluaran atau pendapatan, serta metode lain yang dirancang untuk mempengaruhi laba jangka pendeknya. Sedangkan menurut Subramayam pada tahun 2017 mendefinisikan bahwa manajemen laba adalah intervensi manajemen dalam menentukan laba untuk mencapai tujuan pribadinya, seringkali melalui window dressing laporan keuangan. Tindakan ini bersifat mempercantik jika tidak mempengaruhi arus kasnya, namun tindakan ini juga akan berpengaruh nyata di mana tindakan yang diambil memiliki konsekuensi pada arus kasnya. Nah, dari kedua pengertian ahli di atas dapat kita simpulkan bahwa manajemen laba melibatkan praktik manipulasi laporan keuangan oleh manajemen untuk mencapai tujuan tertentu, baik dengan memilih metode akuntansi ataupun dengan mempercepat transaksi. Tindakan ini bersifat berpotensi menyesatkan pemangku kepentingan dan mempengaruhi persepsi terhadap kinerja keuangan perusahaan dalam jangka pendeknya. Nah, intinya, mungkin pada jangka pendek kinerja perusahaan akan terlihat baik, namun tindakan manajemen laba ini dapat menimbulkan risiko buruk yang dapat merugikan perusahaan pada jangka panjangnya. Selanjutnya adalah motif manajemen laba. Nah, di sini terdapat 3 alasan atau motivasi mengapa seseorang atau perusahaan melakukan manajemen laba nih teman-teman. Yang pertama adalah insentif perjanjian, di mana terdapat perjanjian bonus berdasarkan laba. Nah, di sini biasanya terdapat target mengenai keuntungan ataupun laba yang apabila target tersebut tercapai, maka seseorang atau perusahaan tersebut akan mendapatkan bonus tambahan. Yang berikutnya yaitu menghindari pelanggaran syarat utang. Nah, ini berhubungan dengan daya tarik dari kreditur. Nah, di mana dengan adanya manajemen laba ini, perusahaan akan terlihat memiliki resiko gagal bayar yang rendah. Dan yang berikutnya adalah dampak harga saham, di mana hal ini adalah bertujuan untuk menarik minat investor. Dengan adanya manajemen laba, keuangan perusahaan akan terlihat lebih menarik dan akan terlihat lebih bagus. Dan yang terakhir adalah insentif lain, di mana terdapat tujuannya yaitu untuk menghindari biaya politik dan penelitian pemerintahan. Biasanya dilakukan agar perusahaan terlihat kurang menguntungkan, sehingga dapat mengurangi pajak atau menghindari perhatian pemerintahan. Yang berikutnya yaitu usaha mendapatkan subsidi pemerintahan. Nah, ini biasanya dilakukan terutama pada usaha yang masih kecil. Strategi manajemen laba. Nah, di bagian ini teman-teman berisi tentang taktik ataupun cara umum yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dalam memperlancar manajemen labanya, yaitu yang pertama ada manipulasi akuntansi. Perusahaan melakukan manajemen laba dengan merubah metode akuntansi seperti penyusutan, amortisasi, atau metode penilaian persediaan, baik itu FIFO maupun LIFO. Dan yang kedua adalah penundaan pengakuan beban atau pendapatan, menunda atau mempercepat pengakuan pendapatan dan beban untuk menyesuaikan dengan target labanya. Yang terakhir yaitu penggunaan estimasi akuntansi. Cara ini biasanya paling sering dilakukan, yaitu dengan menggunakan estimasi seperti cadangan kerugian, piutang, ataupun biaya penyusutan. Dampak manajemen laba. Nah, seperti yang telah saya singgung sebelumnya bahwa manajemen laba memiliki dampak positif pada jangka pendeknya, namun memiliki dampak negatif atau risiko tinggi pada jangka panjangnya.
Nah, untuk dampak positifnya sendiri, manajemen laba dapat meningkatkan harga saham dan ekspektasi pasar, peningkatan nilai perusahaan, serta memenuhi persyaratan utang. Sedangkan untuk dampak negatifnya yaitu menurunnya kepercayaan investor jika manipulasi terungkap, potensi litigasi hukum, dampak pada karyawan dan stakeholder, serta krisis keuangan. Pengendalian manajemen akuntansi. Terdapat beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk meminimalisir terjadinya manajemen laba. Yang pertama ada penerapan standar akuntansi yang ketat. Telah kita ketahui, terdapat aturan baku yang mengatur penyusunan laporan keuangan yang baik dan benar. Untuk skala internasional, terdapat aturan dari IFRS atau GAAP untuk konsistensi dan transparansi laporan. Yang kedua ada audit internal dan eksternal. Audit berkala dan rutin untuk meninjau praktik akuntansi dan kepatuhan kebijakan. Nah, ini juga dapat meminimalisir terjadinya penyelewengan kepentingan. Dan yang terakhir adalah pengawasan Dewan Direksi, aktif dalam mengawasi laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Subbab kedua adalah analisis rasio manajemen laba. Pada pembahasan kali ini, kita akan menganalisis manajemen laba menggunakan analisis rasio keuangan. Menurut Sujarweni 2019, analisis rasio keuangan merupakan upaya dalam mencari gambaran relasi dan membandingkan jumlah akun ketika menjabarkan laporan keuangan, yaitu dengan membagi satu akun dengan akun yang lain di laporan keuangan pada neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini kita menggunakan 3 rasio keuangan, yaitu rasio laba kotor atau gross profit margin sama dengan pendapatan dikurangi HPP dibagi pendapatan dikali 100%. Lalu ada rasio laba bersih, yaitu net profit margin sama dengan laba bersih dibagi pendapatan dikali 100%. Yang terakhir yaitu rasio utang terhadap ekuitas atau debt to equity ratio sama dengan total utang dibagi total ekuitas. Supaya lebih jelasnya, mari kita ke contoh soalnya. PT ABC Tbk, perusahaan yang bergerak di bidang tekstil, mencatatkan peningkatan pendapatan setiap tahun dari 2022 hingga 2023. Pada tahun 2023, PT ABC mencatatkan gross profit atau laba kotor sebesar 800 miliar, lebih tinggi dari 700 miliar di tahun 2022. Namun, net profit justru turun dari 200 miliar di tahun 2022 menjadi 180 miliar di tahun 2023. Sementara itu, perusahaan juga melaporkan peningkatan hutang dari 600 miliar menjadi 750 miliar pada tahun 2023. Sedangkan ekuitas hanya naik sedikit dari 1050 miliar menjadi 1070 miliar. Nah, dari soal tersebut dapat kita ketahui untuk gross profit margin atau rasio laba kotor adalah 38,89% pada tahun 2022, mengalami kenaikan menjadi sebesar 40% pada tahun 2023. Sedangkan net profit margin atau rasio laba bersih pada tahun 2022 sebesar 11,11%, mengalami penurunan menjadi 9% pada tahun 2023. Kita simpulkan bahwa rasio laba kotor pada tahun tersebut mengalami kenaikan, sedangkan rasio laba bersih pada tahun tersebut mengalami penurunan. Hal ini dapat menjadi indikasi terjadinya manajemen laba, di mana perusahaan sengaja menaikkan beban operasional untuk menekankan laba bersih. Selanjutnya, kita dapat mencari rasio utang terhadap ekuitas. Dari soal tersebut, dapat kita ketahui dan dapat kita hitung untuk rasio utang terhadap ekuitas pada tahun 2022 adalah 0,57 dan naik menjadi 0,70 pada tahun 2023. Dapat kita simpulkan bahwa PT ABC memiliki rasio utang terhadap ekuitas yang terus meningkat, yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih bergantung pada hutangnya. Hal ini mengidentifikasikan perusahaan menggunakan lebih banyak hutang yang bisa digunakan untuk menekan laba bersih dalam jangka pendeknya. Sekian pembahasan materi dari video kali ini. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.